kemudian mari kita memulai pembelajaran kita, yaitu pertama mari kita berdoa. Berdoa akan dipimpin oleh salah satu siswa atau ketua kelas. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Damai. Terima kasih. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Oke, saya ngecek dulu kehadiran ya. Alif Rahman, Hadir. Abdul Basir, Hadir. Rita Nurningsi, Hadir. Rizky Izatul Ardia. Hadir. Oke, sekarang saya akan bertanya pada anak-anak, yaitu apakah anak-anak sudah pernah melihat tumbuhan? Sudah. Oke, mari kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. 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 Yes. Oke, terima kasih. Saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, ya, dengan mengamati tumbuhan, ya, anak-anak mampu mengidentifikasi 5 bagian tumbuhan. Pertama ya. Yang kedua, dengan berdiskusi, anak-anak mampu mengidentifikasi bagian-bagian daripada tumbuhan. Kemudian yang ketiga, dengan mengamati video yang ditayangkan, video tumbuhan, ya, kalian dapat menulis laporan tentang bagian-bagian tumbuhan. Kemudian yang keempat, dengan mengamati tayangan video tumbuhan, anak-anak bisa menulis laporan tentang fungsi bagian-bagian tumbuhan. Dan yang kelima, melalui diskusi, anak-anak bisa menulis daftar pertanyaan tentang persiapan wawancara. Yang ngerti? Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, selanjutnya saya akan menyajikan salah satu video tentang tumbuhan. Bagian tumbuhan dan fungsinya. Setiap bagian tumbuhan memiliki fungsi yang berbeda-beda loh. Akar adalah bagian tumbuhan yang berfungsi untuk menyelamatkan agar tumbuhan dapat berdiri tegak. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan cairan dari dalam tanah. Batang tidak hanya sebagai penambah tumbuhan, batang berfungsi menampung air dan mineral yang diserap oleh akar. Selain itu, batang juga dapat menampung makanan hasil fotosintesis untuk diadakan semua bagian tumbuhan. Daun berfungsi sebagai bentuk selanjutnya fotosintesis. Pada daun terdapat daun daun yang disebut klorofil. Nah, klorofil inilah yang membantu menampilkan fotosintesis pada tumbuhan. Bunga berfungsi sebagai alat sekunder biasa. Ada bunga yang dapat alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Alat kelamin jantan pada bunga disebut bermekaris. Sedangkan alat kelamin betina pada bunga disebut putih. Bunga memiliki bentuk, rasa, dan warna yang beraneka ragam. Selain berfungsi untuk melindungi diri, bunga juga bersama tumbuhan untuk menyimpan cadangan makanan. Bagian-bagian bunga terdiri atas tangkai buah, kulit buah, dan daging buah. Bagian yang biasa kita manfaatkan yaitu bagian daging buahnya. Biji berfungsi sebagai alat pembiakan pada tumbuhan. Biji yang ditanam akan menjadi tanaman baru. Pada beberapa kita makan, biji juga berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Ya, nah itu tayangan video. Saudara kalian perhatikan ya, amati. Sekarang saya akan menguatkan kembali tentang video yang kalian amati tadi ya. Jadi saya akan menguatkan kembali tentang video yang kalian amati tadi. Contoh, ini ya, saya akan perkuat sama ini. Ini tumbuhan ya, lengkap ini ya. Tumbuhan. Saya akan menggunakan pertama bagian akar.
Ini bagian akar. Akar ini adalah bagian tumbuhan yang berada di bawah lapisan tanah, yang berfungsi untuk menkokohkan tumbuhan. Jadi apabila akar ini tidak ada, pasti tumbuhan tidak akan berdiri dan cepat kokoh dan bisa dicabut. Kemudian batang. Nah, batang ini sampai itu. Batang ini adalah bagian tumbuhan yang berada di atas lapisan tanah atau permukaan tanah, yang berfungsi untuk munculnya daun, buah, dan bunga. Ini bunga ya, bunga mentah ya. Kemudian daun. Daun ini adalah bagian daripada tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat ya, berlangsungnya fotosintesis. Dan juga ini mengandung banyak kandungan, yaitu yang berwarna hijau. Ya, itu dinamakan dengan klorofil. Kemudian buah. Ini anggap buahnya, ini buahnya. Buah adalah bagian tumbuhan yang berfungsi untuk melindungi biji. Kemudian ada bunga, di bunganya. Bunganya. Bunganya adalah bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Sebagai alat perkembangbiakan. Nah, itu sebagai penonton dari saya. Sekarang mari kita buat kelompok. Bilang kelompok sudah dibuat. Sekarang saya akan bertanya. Nah, tadi ya, saya akan bertanya. Yang menjawab saya tunjuk. Tidak boleh bicara kerumuk. Apa sajakah bagian daripada tumbuhan? Kelompok 1. Akar. Ya. Akar. Yang keras. Akar. Akar. Kelompok 4. Buah. Buah. Bagus. Kelompok 2. Batang. Batang. Kelompok 5. Bunga. Bunga. Kelompok 3. Daun. Daun. Bagus. Kita bersama dulu. Kita akan semangat lagi. Karena kalian sudah bisa menjawab pertanyaan, kita tetap semangat lagi ya kedua kali. Tepuk semangat. Semangat. Yes. Oke. Sekarang bertanya, apakah anak-anak sudah memahami pembelajaran? Sudah. Bagus. Oke, sekarang kita mulai diskusi cara perbaikan LKPD-nya. Sekarang anak-anak mengerjakan ya, atau berdiskusi tentang bagian-bagian tumbuhan tersebut. Ada berapa bagian tumbuhan? Langsung tulis mulai dari mana sampai mana, kemudian langsung dengan fungsinya. Silakan diskusikan. Hasil diskusinya. Atas saya tunjuk. Tunjuk. Ya. Ya. Sepakat ditunjuk?
Berapa satu dua? Ya, kemudian kelompok lain ya dengarkan apa hasil diskusi kelompok temanya. Kemudian nanti akan memberi tanggapan. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Daun merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji. Nanti ada kelompok lain yang tanggapi. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Batang merupakan bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Batang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Akar merupakan bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Akar berfungsi sebagai bagian yang mengkokohkan tumbuhan. Sebentar. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain tentang hasil diskusi kelompok 1? Ada tanggapan? Ada masukan? Ya? Ada. Ada. Silakan. Nomor satunya salah. Salah. Oke. Apa yang salah? Soalnya apa jawabannya? Ya. Jawabannya. Katanya tadi Ya. daun merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji. Ya. Yang benar itu? Salah. Itu yang benar. Daun adalah bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Bagaimana kelompok lain? Ya? Benar. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Terus, mana lagi? Yang mau berpresentasi? Kita saya tunjuk lagi. Ya? Tunjuk. Untuk presentasi berikutnya. Kelompok 4. Ya, kelompok lain akan lagi perhatikan masih dari kelompok 4. Nanti ini akan memberikan tanggapan lagi. Ada salah. Kami dari kelompok 4 ini mempresentasikan hasil kerja kami. Bagian tumbuhan daun, bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Batang merupakan bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Batang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Akar merupakan bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Akar berfungsi sebagai bagian yang mengkokohkan tumbuhan. Gimana kelompok lain? Ada yang ditanggapi? Ya. Tidak? Ya. Oke. Ya. Ya. Terus apa kelompok lagi yang akan mempresentasi? Silakan. Yang terakhir ini. Kelompok 2. Oke, maju. Nah, perhatikan ke kelompok lain untuk memberikan tanggapan nanti. Tidak ada, kalau tidak lanjut. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Daun adalah bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Batang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Akar merupakan bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Akar berfungsi sebagai bagian yang mengkokohkan tumbuhan. Mana kelompok lain? Tanggapan? Tidak, oke. Ya, kita akhiri diskusi kita. Yang pertama ini, lalu kita akan berdiskusi kembali, yaitu tentang membuat daftar pertanyaan. Membuat daftar pertanyaan persiapan wawancara. Tadi kalian sudah perhatikan tadi, nanti kalian akan membuat pertanyaan. Nah, pertanyaan ya, persiapan wawancara. Gampang. Oke, saya sampaikan KBD-nya lagi.
tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangan biakan. Itu ya, paham? Oke, mari kita langsung kegiatan itu bertanya jawab. Siapa yang mau bertanya tentang tumbuhan tadi? Ayo, yang bisa di Anda sana saja. Ayo, siapa lagi mau bertanya? Tanya lagi. Apa saja manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup? Ya? Apa saja manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup? Iya, manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup. Manfaatnya sangat banyak. Karena tumbuhan itu sangat diperlukan oleh manusia. Kita makan setiap hari tumbuhan, contoh sayur. Termasuk juga hewan kan, hewan itu makhluk hidup. Hewan itu makannya ada tumbuhan. Jadi tumbuhan itu sangat bermanfaat bagi makhluk hidup. Sangat banyak makannya. Salah satu contoh itu sebagai bahan makanan kita seperti sayur dan banyak juga. Ada lagi pertanyaan lain? Ya kan? Sebelum kita masuk ke langkah berikut, langkah penutup. Kalau sudah tidak ada, kita lanjut ke kegiatan berikut. Oke. Ya, mari kita masuk ke kegiatan penutup. Yang pertama, kita akan mengambil kesimpulan dari pertama kali kita belajar tadi sampai yang tadinya, kita akan menyimpulkan, sama-sama mengambil kesimpulan. Kira apa kesimpulan pertama bagi saudara? Nah, ya, ayo, mari kita simpulkan bersama-sama. Gimana? Gimana? Ya, dua. Oke, saya akan ambil kesimpulan satu saja ya. Jadi tumbuhan itu adalah mempunyai banyak bagian, terdiri dari akar, batang, daun, buah, dan biji. Dan dari bagian-bagian tersebut memiliki fungsi masing-masing. Setiap tumbuhan itu memiliki fungsi masing-masing. Contohnya kita manusia, dari contoh ya, kita manusia. Kita ini adalah satu tubuh dari kaki sampai kepala. Dari kaki sampai kepala ini adalah bagian dari tubuh dan memiliki fungsi masing-masing. Fungsi kaki, fungsi perut, fungsi tangan, dan sebagainya. Begitu juga dengan tumbuhan. Tumbuhan itu sebuah makhluk hidup yang mempunyai bagian-bagian, dan setiap bagian itu mempunyai fungsi tersendiri masing-masing. Ya, ini adalah kesimpulan kita. Kemudian saya akan memberikan soal evaluasi bagi kalian. Akan jawab. Apa sajakah bagian tumbuhan yang berada di atas lapisan tanah yang bisa tangan? Apa sajakah bagian tumbuhan yang berada di atas lapisan tanah? Ayo. Apa saja bagian tumbuhan yang berada di atas lapisan tanah atau permukaan tanah? Ya. Daun, Bagus. buah, bunga, dan batang. Bagus. Tepuk tangan. Jadi, ya, bagian tumbuhan yang berada di atas permukaan tanah adalah batang, daun, buah, dan bunga. Kalau yang ada di bawah lapisan tanah itu adalah akar. Ya. Pertanyaan saya lagi nih. Apakah di bagian tumbuhan itu hanya bunga yang bisa atau yang sebagai alat perkembangan biakan? Apa tidak ada lagi yang lain? Ya. Apakah di bagian tumbuhan itu hanya bunga sebagai alat perkembangan biakan? Apa tidak ada lagi yang lain? Alat perkembangan biakan tumbuhan selain mencangkok. Tidak apa lagi kira-kira? Alat perkembangan biakan tumbuhan selain dari bunga. Ya, tangan bisa. Ada, yaitu biji. Biji merupakan bagian tumbuhan yang berada di kulit atau di kulit buah atau di dalam buah. Dan dia juga dapat sebagai alat perkembangan biakan. Alat perkembangan biakan tumbuhan melalui tanaman baru. Berarti bukan saja bunga sebagai alat perkembangan biakan, biji juga bisa.
Dari tangan baru. Ya. Oke. Sekarang kumpulkan hasil kerjanya. Kumpulkan hasil kerjanya. Kumpul. Sudah kalau tadi. Semua kita hidupkan. Informasikan untuk pembelajaran berikut ya. Pembelajaran kita besok atau lusa. Besok nanti masih pada tema yang sama, tema 3, sub tema 1, pembelajaran 4. Ulangi, untuk pembelajaran kita berikut adalah masih pada tema 3, subtema 1, pembelajaran 4. Kemudian mari kita menutup kegiatan kita ini dengan berdoa. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Kita akan berdoa untuk menutup kegiatan. Baca doa untuk kegiatan. Ya, doa.